Pemirsa, hingga saat ini PDI Perjuangan memang belum terang benderang menyebut nama calon gubernur yang akan diusungnya. Lantas kemana arah dukungan PDI Perjuangan, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, atau calon lain? Untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang nanti akan bergabung, yaitu ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Kemudian juga pemirsa sudah ada juru bicara PDI Perjuangan, Bang Cyril Ro'ol Hakim atau Bang Ciko Hakim. Dan juga ada pakar politik yaitu ada Mas Hanta Yuda. Selamat sore semuanya. Tanggal 28 Agustus bagi partai politik bisa jadi masih sangat lama nih. Masih ada waktu yang panjang. Sedangkan kita melihat bahwa manuver dari Kim Plus untuk memajukan Ridwan Kamil dan hari ini menggodok nama wakilnya saja sudah bergerak. Tapi PDIP sampai hari ini belum mengeluarkan nama calon gubernurnya. Mas Hanta melihatnya seperti apa, Mas? Iya, kalau kita perhatikan rumusnya begini. Makin solid terkonsolidasinya Kim, maka semakin sulit bagi Anies. Jadi kalau Kim makin solid, Anies makin sulit untuk maju. Nah, ini bergantung pada PDI Perjuangan memang. Apakah peta politik di Jakarta akan berhadapan dengan kota kosong atau calon tanda petik calon boneka dari independen dan sebagainya. Nah, ini sangat bergantung pada PDI Perjuangan. Dan kita tahu kalau PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan itu bisa dipertemukan oleh dua hal, yaitu Anies memiliki elektabilitas tertinggi tentunya karena sebagai incumbent, PDI Perjuangan pemegang boarding pass, tapi belum cukup, belum pas sampai dengan 22 kursi. Nah, kalau ini misalnya perkawinan antara boarding pass dan elektabilitas ini bisa terrealisasi, maka kemungkinan pilkada di DKI akan terjadi kompetisi sangat mungkin. Nah, kalau kita perhatikan Aditya, PDI Perjuangan ini kan menjadi penentu seperti saya katakan tadi. Ya. Kita lihat di Sumatera Utara itu terkonsolidasi kuat, termasuk PKS sudah mendukung Bobi, Kim terkonsolidasi kuat, tapi hari ini kan saya lihat tadi di berita kita bisa lihat PDI Perjuangan sudah resmi menyiapkan penantangnya Edi Rahmayadi. Kemudian Jakarta, termasuk saya lihat di Kalimantan Timur, incumbent juga belum cukup, yaitu Pak Isran Nur. Tapi kalau PDI Perjuangan mendukung juga, itu akan terjadi gagalnya kota kosong. Jakarta juga begitu. Nah, tetapi di Jakarta, jangan lupa, sama dengan daerah lain yang saya sebutkan, itu petanya tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung pasangan gubernur, wakil gubernur. Itu problematiknya. Satu sisi Kim semakin terkonsolidasi, sisi yang lain tidak ada yang bisa. Artinya PDI Perjuangan itu membutuhkan tantangan untuk membuat satu koalisi baru itu adalah bisa menggait minimal satu partai. Partai mana? Karena sisi yang lain kita tahu Kim Plus itu semakin terrealisasinya semakin kuat. Ada PKS, tendensi koalisi hari ini begitu petanya. Di mana Kim terkonsolidasi, sisanya PDI Perjuangan. Tendensi ya, karena kita mau menunggu resminya. Nah, karena itu PDI Perjuangan memiliki beberapa opsi menurut saya. Kalau opsinya bersama PKS kan yang makin gencar ini, yang keluar inisial S akan menjadi cawagupnya Ridwan Kamil. Kabarnya Suswono, kader PKS, itu strategi bagi Kim untuk mengunci kemungkinan pergerakan PKS membuat koalisi bersama PDI Perjuangan dan sebagainya. Jadi mematahkan potensi poros koalisi penantang. Itu dengan mengambil PKS sebagai wakil. Yang kedua juga bisa memecah pendukung Anies Baswedan yang kita tahu irisan Anies dan PKS cukup kuat. Nah, itu bisa memecah pemilih kalau Anies bisa maju. Karena itulah strategi bagi Kim mengambil PKS untuk masuk itu menjadi penting. Nah, kembali ke PDI Perjuangan, pilihan ke PKS semakin kecil sepertinya. Selain ada mungkin pertimbangan ideologi, mungkin bisa. Tetapi perkembangan per hari ini. PKS akan berpikir lebih realistis, ini ada posisi wagub, ada kemungkinan akan diajak dalam pemerintahan dan sebagainya. Lalu ada dua partai lain yang memiliki kursi signifikan di luar Kim, yang belum resmi sebenarnya, yaitu PKB, memiliki 10 kursi juga, kemudian Partai Nasdem 11 kursi. Apakah mungkin dengan Partai Nasdem ada komposisi, misalnya apakah Anies akan menjadi kader Nasdem, kemudian berpasangan dengan kader PDI Perjuangan, Nasdem dan PDI Perjuangan, apakah bisa bersatu? Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, beda dengan di Pilpres yang lalu, yang serentak dengan Pileg, ada kotel efek yang diburu oleh Nasdem atau partai lainnya, sehingga penting untuk mengambil seorang calon akan diusung pada saat itu. Nah, di Pilkada DKI tidak ada. Ini juga menjadi tantangan, tidak terlalu kuat potensi itu. Lalu yang ketiga, dengan PKB. PKB ini punya rekam jejak yang paling konsisten tentang inkonsistensinya dalam koalisi. Dia bisa pergi kapanpun. Jadi ada titik lemah di koalisi Indonesia Maju
Plus ini PKB sebenarnya Mas Eko itu sudah deklarasi bisa jadi bisa pergi dia di ujung. Kita tunggu, memang betul saya setuju, kita tunggu sampai dengan akhir Agustus di PKB. Tapi kita tidak tahu apakah manuver seperti di Pilpres akan dialami oleh PKB. Saya sih belum melihat tendensi ke arah sana. Karena PKB beda, kalau dulu kan ada faktor Pak Muhaimin sebagai ketua umum menjadi cawapres, ada kotel efek. Nah, sekarang beda. Nah, sehingga saya ingin mengatakan per hari ini potensi PDI Perjuangan mendapatkan kawan itu semakin sulit di saat koalisi Indonesia Maju itu semakin solid konsolidasinya. Tetapi belum bisa disimpulkan. Tinggal petanya yang bisa disimpulkan, Pilkada DKI hanya satu putaran. Head to head, betul-betul kompetisi, murni kompetisi. PDI Perjuangan berhasil mengusung nama yang kompetitif dengan Ridwan Kamil, berpasangan dengan siapa? Kemudian Anies atau Ahok berpasangan atau ada nama lainnya. Atau kemungkinan kedua, Kim Plus akan bertarung dengan tanda petik dirinya sendiri dan kemungkinan dengan kotak kosong atau dengan calon boneka, apakah independen dan seterusnya. Jadi kita melihat sukses atau tidaknya pergerakan 1-2 minggu ke depan bergantung pada PDI Perjuangan. Memang sekuat apa daya sentripetal yang dibangun oleh Perjuangan untuk menarik keluar koalisi-koalisi PKB, Nasdem, dan PKS yang sedang cukup dekat dengan koalisi Indonesia Maju per hari ini. Di saat yang sama kita tahu Kim dengan kekuasaan pemerintahan barunya, itu Prabowo Gibran juga kuat daya tariknya. Jadi ada komplikasi koalisi, Aditya dan Tisa. Komplikasi koalisi itu satu sisi mau mengajak koalisi, tapi koalisinya mereka sudah mulai melakukan negosiasi, melakukan pembicaraan politik baru, konsensus baru di tingkat elit. Jadi di Jakarta ini sepertinya tajamnya adalah kompetisi di tingkat elit, yaitu tentang kandidasi ketimbang eleksi. Oke, menjawab judul kita pada sore hari ini, PDIP dukung RK atau Anies? Jadi nggak ada opsi bahwa PDIP akan mendukung RK atau Anies ya? Singkat saja. Saya menduga lebih mungkin ke Anies Baswedan. Karena ketimbang RK. Kalau ke RK kan ya berarti PDI Perjuangan dan Mas Iko semakin melawan kota kosong gitu. Nah, kalau arahnya, narasi yang dibangun itu adalah menyiapkan supaya ada kompetisi di Jakarta, tampaknya Anies menjadi salah satu prioritas utama. Tapi persoalannya berhasil atau tidak membangun koalisi. Nanti kalau ada pihak yang mengatakan ini bagaimana menurut Bang Hanta potensinya, ada pihak mengatakan enggak, di Jakarta tuh nanti pilkadanya enggak bakal ada kota kosong, at least nanti ada satu calon yang diusung koalisi partai, tapi satu calon lagi ini nanti calon independen. Kemungkinan itu ada nggak sehingga mematikan adanya asumsi akan terjadi kota kosong? Iya, tadi seperti saya katakan, Tisa, kemungkinan yang sudah semakin terang jelas itu posisi Ridwan Kamil. Sungguh koalisi di Jakarta itu dipimpin Golkar, kader Golkar. Hanya dua kemungkinan, RK akan tanpa penantang. Yang kedua, penantang serius tentunya. Yang kedua, Ridwan Kamil dengan penantang yang kuat. Dia bisa datang dari PDI Perjuangan, berhasil membangun koalisi, atau PKS tetap berhasil membangun koalisi. Nah, yang pertama, RK tanpa penantang itu juga ada dua kemungkinan membacanya. Bisa jadi hanya betul-betul lawan kotak kosong, konstitusi membolehkan itu, memungkinkan. Atau yang kedua, ada lawan yang ya tidak sebanding, kemungkinan besar ya Ridwan Kamil akan memenangkan pertarungan. Meskipun kalau dilihat, kalau saya membaca, lebih mudah yang kedua bagi Ridwan Kamil. Karena lebih mudah untuk mengalahkan yang bukan kota kosong. Karena kalau lawan kota kosong itu ada tantangan juga terkonsolidasinya pemilih Anies Baswedan yang gagal gitu. Nah, sehingga kalau kita bicara peta hari ini yang bisa di DKI itu Golkar kadernya Ridwan Kamil ada tiga kemungkinan siapa menjadi opsi-opsi wakilnya. Apakah dari koalisi Indonesia Maju, kecil kemungkinan karena kebutuhan untuk membangun koalisi, untuk melemahkan lawan penantang yang kuat. Yang kedua, mengambil dari PKB atau Nasdem. Ini juga menurut saya kecil tendensinya karena PKB dan Nasdem tampaknya sudah ada konsensus baru, mungkin ada negosiasi tentang pemerintahan baru ke depan di level nasional, pemerintahan Prabowo Gibran, mungkin diselesaikan di level itu. Nah, yang menarik adalah opsi Golkar itu ada dua opsi yang mematikan. Golkar dan Kim tentunya, mematikan lawan politik, yaitu opsinya mengambil PKS sebagai wakilnya, atau yang kedua mengambil PDIP sebagai wakilnya. Artinya PKS lepas nggak apa-apa, PDIP wakilnya. Karena itu tidak menutup kemungkinan daripada diambil PKS, partainya Mas Iko, PDI Perjuangan, mending kita yang ngambil wakilnya Ridwan Kamil. Misalnya, nah saya mengistilahkan opsi mematikan. Karena apa? Misalnya mengambil PKS, yang namanya Santer S, misalnya Suswono itu. Dua keuntungan yang didapatkan oleh Ridwan Kamil dan Kim, bisa mematahkan atau memecah kemungkinan terbentuknya koalisi penantang. Karena PKS itu pionir utama yang mendukung Anies Baswedan. Sehingga yang kedua ini juga bisa memecah basis pemilih
pemilih Anies yang memiliki irisan kuat dengan PKS. Jadi kalau benar-benar akhirnya bertarung dengan Ridwan Kamil berhadapan dengan Anies, tapi tidak bersama PKS, Anies tidak lebih kuat seperti saat ini. Karena pemilih PKS mungkin berpindah dari Anies Baswedan. Jadi dapat dua keuntungan. Yang kedua, bisa jadi juga opsi yang mematikan yang lain dengan PD Perjuangan. Wakilnya Ridwan Kamil, ternyata kadernya PD Perjuangan. PKS nggak jadi misalnya. Itu juga gagal, PKS tidak punya teman. Karena Nasdem dan PKB kemungkinan sudah semakin kuat bersama Kim itu. Yang kedua, sedikit saya tambahkan, koalisi penantang ini mungkin kalau kita bicara karena kita bersama Mas Niko Hakim dari PDI Perjuangan hari ini, PDIP punya beberapa opsi untuk membangun koalisi penantang. Kita asumsikan PDI Perjuangan. Satu, dia akan gabung bersama dengan Kim, melengkapi untuk tentang tidak ada penantang tadi, menurut saya belum kuat tendensinya. Kita anggap PDI Perjuangan adalah sebagai partai yang akan membangun basis koalisi penantang. 3 kemungkinan. Anies akan menjadi kader PD Perjuangan, misalnya Anies mau, wakilnya PD Perjuangan membangun konsensus baru dengan PKB atau Nasdem yang terlepas menjadi wakilnya. Atau yang kedua, Anies tetap tidak menjadi kader PD Perjuangan, Anies dipasangkan dengan kader PD Perjuangan sebagai wakil gubernur. Nah, tapi ketantangannya mampu atau tidak PD Perjuangan mengajak atau daya tarik bagi partai untuk melengkapi koalisinya yang baru 15 kursi, yang dibutuhkan 22 kursi. Terakhir, satu lagi, kemungkinan ada nama baru. PD Perjuangan akhirnya menimbulkan koalisi penantang, bukan Anies Baswedan, tapi bisa jadi Andika kah, Pak Ahok kah, atau siapa. Itu juga akan menjadi penantang yang cukup serius bagi Ridwan Kamil. Tetapi tidak lebih kuat misalnya dibandingkan dengan Anies Baswedan. Tapi per hari ini yang bisa disimpulkan, ya Ridwan Kamil lah yang lebih mantap, yang lebih jelas terang, yang akan bertarung di Pilkada DKI. Tinggal akan mendapat penantang yang serius, atau akan mendapatkan sekedar penantang yang sebenarnya akan dimenangkan oleh Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta. Mas Hanta, kami sudah mendapatkan poinnya dan kita menunggu kejutan menjelang pendaftaran ya yang akan terjadi pada akhir Agustus. Dan